Shalom dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersaat teduh. Marilah kita menyanyi dari PKJ 204 ayat 1 dan 2. Seindah siang di sinar terang. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah
Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan nas pembimbing untuk kita pada ibadah hari ini, yaitu terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-5, yang berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Ayat 1. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau mensembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pembacaan hukum Allah terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 46 dengan perikop hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih saja tidak mampu menuruti perintah dan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepadanya untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Kami kadang berputus asa dan menyalahkan Tuhan akan situasi dalam kehidupan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami Tuhan, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menyambut pengakuan dosa kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang membenci dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa pengampunan telah berlaku atas saudara demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, yang berkata demikian: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyambut berita anugerah, jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 hingga bait yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk satu hati di dalam doa. Kita mohon pimpinan dari Roh Kudus agar kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, yang sebentar kami akan baca bersama-sama serta kami renungkan bersama-sama. Untuk itu kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami masing pribadi lepas pribadi, agar kami boleh mengerti serta memahami dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman. Amin.
Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi, saat ini kita akan membacakan Alkitab kita yang menjadi dasar mas perenungan kita pada hari ini, yaitu terdapat di dalam Yohanes pasal 21, Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Pada saat ini saya akan membacakan ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar serta melakukan firman. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman ini dengan sebuah tema, yaitu kehadiran Yesus memberi pengharapan. Tema kita pada hari ini yaitu kehadiran Yesus memberi pengharapan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi kisah tentang 4 lilin yang menyala. Keempat lilin ini sedikit demi sedikit habis meleleh. Lilin pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mati, mematikan diriku saja." Lilin pertama berkata demikian. Dan lilin kedua pun berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Dengan sedih, giliran lilin ketiga berbicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tak lagi memandang dan menganggapku berguna." Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintai, membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga seorang anak masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin ini telah padam. Karena takut akan kegelapan, ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis, terseduh-seduh. Tiba-tiba lilin keempat berkata, "Jangan takut. Janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Aku adalah harapan." Sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sama halnya pada saat ini, hari ini kita membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang 14. Kita melihat saat di mana situasi para murid ditinggalkan oleh guru mereka, oleh Tuhan mereka, orang yang selama itu bersama-sama dengan mereka. Dan orang itu telah mati dan bangkit. Jika kita melihat posisi para murid ini, mereka ditinggalkan dan mereka merasa kehilangan harapan karena sebelum itu mereka telah mengalami berbagai peristiwa di dalam kehidupan mereka. Pada pasal yang ketiga, pada ayat yang ketiga, Simon Petrus berbicara.
Ia mengatakan bahwa ia hendak pergi menangkap ikan, dan murid yang lain mengikuti ia. Jika kita melihat situasi ini, mereka dapat dikatakan di sana mereka bingung hendak berbuat apa lagi, sehingga mereka kembali ke rutinitas mereka semula. Ketika mereka semalaman mencari ikan, mereka tidak mendapatkan tangkapan ikan. Tentunya ini membuat mereka sangat berputus asa dengan keadaan itu. Hingga pada keesokan harinya, ada seorang yang hadir dan menyapa mereka dan bertanya kepada mereka, apakah mereka memiliki lauk pauk, atau apakah mereka memiliki ikan? Dan mereka pun tentunya menjawab mereka tidak memiliki. Dan sesosok itu meminta mereka untuk menebarkan kembali jala itu ke sebelah kanan mereka. Dan sungguh luar biasa, mujizat terjadi. Mereka mendapatkan hasil tangkapan. Dikatakan bahwa 153 ekor banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saat itu Yohanes, sang murid yang dikasihi, ia berkata, "Itu Tuhan." Seketika itu Petrus yang mendengar langsung turun ke dalam danau dan menghampiri Yesus di pinggir danau. Saat itu Yesus sudah mempersiapkan sarapan pagi untuk mereka. Ketika mereka sampai di tepian danau, Yesus mengajak mereka untuk sarapan, katanya, "Marilah dan sarapan." Yesus membagikan makanan bagi mereka, dan ini merupakan ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa ini kita dapat melihat bahwa di tengah keputusasaan para murid, seolah mereka hilang harapan. Tetapi Yesus hadir memberikan pengharapan bagi mereka. Tanpa Yesus, segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah sia-sia belaka. Dan satu hal yang sangat menarik lagi bagi kita, yaitu ungkapan Yesus yang berkata, "Marilah dan sarapanlah." Ia mengajak para murid untuk makan bersama-sama. Ini menggambarkan sebuah kepedulian, pendamaian antara Yesus dan murid-muridnya. Meski ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, para murid melarikan diri, terlebih Petrus yang menyangkalnya 3 kali. Melalui ajakan makan bersama ini, persahabatan dan kepercayaan serta pemulihan keadaan mereka dikembalikan melalui ajakan makan bersama itu. Sehingga keadaan mereka yang putus asa itu pun dipulihkan oleh Tuhan. Sama dalam kehidupan kita saat ini, ibu bapak, saudara-saudari, kadang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Kita merasa bahwa Tuhan tidak memperdulikan kita. Kita sering bertanya, mengapa banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita membuat kita hilang harapan, membuat kita hilang semangat, membuat kita putus asa. Seperti ilustrasi tadi, sebuah lilin dalam situasi ini dikatakan kedamaian hilang dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan iman kita pun goyah. Dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan saat ini? Di mana Tuhan saat ini? Begitu juga dengan cinta.
kasih sayang antara manusia dengan manusia lainnya. Adanya kebencian, kekecewaan, kecurigaan, dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan inilah yang terjadi di dalam dunia pada saat ini. Ibu Bapa, dari semua itu ada satu pribadi yang membawa kita kembali kepada kedamaian, kembali kepada iman dan cinta kasih, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang mati di kayu salib serta bangkit, dan Ia adalah Allah yang senantiasa membukakan tangannya untuk menerima kita yang berdosa. Dan Ia adalah sungguh-sungguh pemberi pengharapan. Ia memberi kepercayaan kepada kita. Ia mendamaikan hati kita. Ia menjadikan kita sahabatnya. Kadang kita berpikir dan kadang kita menutup mata hati kita untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai berkat kehadiran Tuhan. Ia menyatakan melalui nafas kehidupan, kesempatan bagi kita untuk berkarya, alam yang luar biasa dan orang-orang di sekitar kita, kesehatan dan banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Yesus hadir melalui semuanya itu. Dan Ia menyatakan dirinya dan memberi harapan bagi kita sekalian. Untuk itu, Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi, marilah kita melembutkan hati kita dan merasakan bahwa di setiap detik kehidupan kita ada Yesus yang selalu memberi harapan dan semangat. Saat ini, marilah kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, kita menjadi Allah. Dalam situasi apapun, kita mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapan, yaitu dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati serta memampukan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, merespon firman Tuhan, marilah kita menyanyi dengan sebuah lagu yang mengatakan, Ku hidup bagimu.
kita berada, marilah kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan masa mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa syafaat ini kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kuasa ya Bapa, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sahabat kami, yang menjadi gembala kami, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami ke hadirat-Mu. Kami membawakan segala pergumulan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa, kami bersyukur di mana kami boleh bersama-sama melakukan ibadah kami pada hari ini. Meskipun kami berada di tempat dan waktu yang berbeda, kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami sekalian. Saat ini Tuhan, kami juga boleh bersyukur di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan, melalui firman-Mu itu kami sekalian dikuatkan, kami menyadari dan kami mengingat kembali bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan bagi kami. Yesus adalah satu-satunya harapan yang memberikan semangat bagi kami, sehingga kami boleh bersemangat menjalani kehidupan kami. Kami melihat bahwa ada harapan, ada masa depan ketika kami bersama-sama dengan Yesus. Bapa di sorga, pada saat ini, kiranya firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam kami menjalani kehidupan kami dengan yang penuh dengan pergumulan. Kami berdoa ya Bapa, bagi gereja-gereja dan jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dalam persekutuan kami, meskipun situasi pada saat ini yang membuat kami tidak bersama-sama beribadah di gereja dalam persekutuan-persekutuan kami seperti biasa. Tetapi kiranya kami sekalian diberikan kekuatan senantiasa agar kami tetap rindu untuk datang kepada Tuhan di dalam doa dan ibadah persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Saat ini pun kami berdoa bagi kesehatan seluruh anggota keluarga, seluruh jemaat Tuhan, seluruh pelayan-pelayan gereja, dan orang-orang tua kami yang lanjut usia. Dan kami juga berdoa bagi para petugas medis dan aparat keamanan dan para pemerintah yang pada saat ini Tuhan kami sedang dilanda wabah penyakit COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan kami sekalian diberikan hikmat agar kami bersama-sama menjaga kesehatan kami, tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saat ini pun kami berdoa bagi keluarga kami dimanapun mereka berada yang terpisah jauh dengan kami. Kiranya Tuhan juga menjaga mereka seperti Tuhan menjaga kami pada saat ini. Kami juga berdoa bagi wabah virus COVID ini ya Tuhan. Kiranya segera dapat berlalu dengan dukungan seluruh masyarakat dan obat-obat yang dapat menolong kami sekalian.
kami sebagai masyarakat pun ya Tuhan, agar kami boleh menjadi masyarakat yang memutus rantai penyebaran virus ini, agar kami sekalian bersama-sama berpegangan tangan melawan virus ini, sehingga semuanya bisa berlalu. Kami yakin percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami dan menolong kami. Saat ini pun kami berdoa bagi orang-orang yang sedang dalam perawatan karena virus ini, maupun mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, pengharapan, semangat bagi mereka. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang kesulitan dalam kebutuhan hidup mereka dalam situasi yang kami alami pada saat ini, dan kepedulian untuk dapat saling peduli dan membantu orang lain. Kiranya kami sekalian Tuhan menjadi sumber berkat, menjadi orang-orang yang peduli, yang selalu memberikan semangat motivasi, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan pengharapan kami. Kiranya Bapa di sorga memampukan kami dan memelihara kami. Dan kami tahu bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ini adalah sesuai kehendak Tuhan. Untuk itu, segala sesuatu kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Dan di akhir doa kami menaikkan doa, mengucapkan bersama-sama doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab yang berkata demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang diberikan Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi satu buah pujian, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan
marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, sumber berkat dalam kehidupan kami saat ini, kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi, baik suka maupun duka. Sungguh Tuhan telah memelihara kami hingga saat ini. Terlebih Engkau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami hendak memberikan hidup kami sebagai persembahan syukur yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, pakailah kami. Amin. Jemaat Tuhan, jadilah berkat bagi keluargamu, pekerjaanmu, dan lingkunganmu, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.